Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Desi Pramelinia, moderator dari kelompok 8 yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 8. Ada Nugrahini Alatif, Agung Tirtayasa, Desi Pramelinia, dan juga Dwi Arifianti. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema mengenai perkembangan masa remaja. Oke, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu pengertian masa remaja dan juga ciri-ciri remaja. Pengertian masa remaja. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Yang pertama, individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Dan ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Ciri-ciri remaja. Csikszentmihalyi menerangkan beberapa perilaku khusus remaja, di antaranya. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih anak-anak. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Dan yang terakhir, remaja sering menjadi terlalu percaya diri atau overconfidence. Dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit mencerna nasihat dan pengarahan orang tua. Sedangkan Gunarsa dan Mapiare menjelaskan beberapa ciri-ciri remaja yang dibagi dari masa remaja awal, masa remaja madya, dan masa remaja akhir. Yang pertama, masa remaja awal. Nah, biasanya masa ini ketika seorang anak atau remaja duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ciri-cirinya yang pertama, tidak stabil keadaannya, lebih emosional. Yang kedua, mempunyai banyak masalah. Yang ketiga, masa yang kritis. Yang keempat, mulai tertarik pada lawan jenis. 5. Munculnya rasa kurang percaya diri. Dan yang keenam, suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal, dan suka menyendiri. Lalu yang kedua, masa remaja madya atau pertengahan. Biasanya ketika anak-anak sudah duduk di bangku sekolah menengah atas, dengan ciri-ciri yang pertama, membutuhkan teman. Yang kedua, cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Yang ketiga, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri. Yang keempat, berkeinginan besar mencoba hal yang belum pernah dilaluinya, mencoba segala hal yang belum diketahuinya dan keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Lalu, yang ketiga, masa remaja akhir. Masa remaja akhir ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil, meningkatnya berpikir realistis,
memiliki sikap pandang yang sudah baik, lebih matang dalam cara menghadapi masalah, ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan, dan sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, lalu lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Agung Tirtayasa, Mbak Dwi Arifianti, dan juga Mbak Nugraheni Alatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Agung Tirtayasa akan menjelaskan tentang masa pueral atau masa prapubertas. Baik, langsung saja. Pueral ini berasal dari kata puer yang berarti anak besar. Masa pueral merupakan masa akhir dari masa anak sekolah. Puer adalah anak yang tidak suka lagi diperlakukan sebagai anak, tetapi ia belum termasuk golongan orang dewasa. Pada fase ini, perkembangan jasmani tidak banyak diketahui karena masa pueral dialami dalam tempo yang singkat. Perkembangan jasmani pada anak laki-laki merasa badannya bertambah kuat dari keadaannya di masa lalu. Pertambahan kekuatan ini diikuti tanda-tanda lebih berani, senang beramai-ramai, suka mengganggu orang lain, menimbulkan perselisihan dan perkelahian. Sebagian besar sifat-sifat yang tampak pada anak laki-laki itu tidak begitu jelas kelihatan pada anak perempuan. Suatu keistimewaan pada anak perempuan adalah mereka suka tertawa riuh dan gembira sekali. Nah, yang paling menonjol dari masa pueral ini adalah perkembangan psikis. Nah, remaja pada masa pueral ingin diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri dan tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak lagi. Mereka suka mencetuskan perasaannya. Jika dianggap perlu, mereka sampai memberontak tetapi belum dikatakan menentang kewibawaan orang tua atau gurunya. Segera setelah itu, biasanya mereka ingin berdamai kembali. Nah, ciri-ciri psikis yang kedua adalah mereka itu menganggap kekuasaan orang tua sebagai suatu hal yang sudah semestinya, asalkan orang tua bertindak bijaksana. Mereka membutuhkan pemimpin yang jujur, tegas, dan tindakannya tidak menyinggung rasa harga dirinya. Dan yang ketiga adalah guru yang baik sikapnya ditaati karena anak pada fase pueral sudah berpikir secara kritis, tidak begitu saja menerima sesuatu. Perbuatan yang buruk dipandang buruk karena perbuatan itu merugikan pada dirinya sendiri, bukan karena bentuk perubahan itu memang buruk adanya. Nah, dalam masa pueral ini perasaan harga diri bertambah kuat, keberanian melewati batas, suka menyombongkan diri, sering bertindak tidak sopan, dan gemar akan pengalaman yang luar biasa. Itulah sederet penjelasan mengenai masa pueral dan ciri-cirinya ya. Yang paling menonjol dari masa pueral ini sekali lagi adalah masa psikisnya yang tadi sudah saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifianti dengan NIM 1917404040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa pubertas pada remaja. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi, serta karakteristik seks sekunder mulai muncul. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri psikologis biologisnya dari anak-anak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja sudah dimilikinya. Jadi, masa puber meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Menjelang anak matang secara seksual, ia masih disebut anak puber. Begitu matang secara seksual, ia disebut remaja atau remaja muda. Masa puber disebut sebagai masa bangkitnya kepribadian ketika minatnya lebih ditujukan kepada perkembangan pribadi sendiri. Pribadi itulah yang menjadi pusat pikirannya. Kemudian Al-Miqwar menjelaskan masa puber terjadi secara 3 tahap, yaitu yang pertama tahap prapubertas, tahap puber, dan yang terakhir
tahap pasca puber. Yang pertama yaitu tahap prapubertas. Tahap ini disebut juga tahap pematangan, yaitu pada 1 atau 2 terakhir masa kanak-kanak. Pada masa ini anak dianggap sebagai prapuber, sehingga ia tidak disebut sebagai seorang anak, tidak pula sebagai seorang remaja. Pada tahap ini ciri-ciri seks sekunder mulai tampak, namun organ-organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna. Kemudian yang kedua yaitu tahap puber. Tahap ini disebut juga tahap matang, yaitu terjadi pada garis antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Pada tahap ini kriteria kematangan seksual mulai muncul. Pada anak perempuan terjadi haid pertama dan pada anak laki-laki terjadi mimpi basah pertama kali. Dan mulai berkembang ciri-ciri seks sekunder dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks. Ciri-ciri fisik remaja puber. Ini terjadi pada laki-laki dan juga perempuan. Pada laki-laki, terjadi perubahan ukuran dan warna testis dan penis. Suara menjadi berat, mengalami mimpi basah, kulit berminyak dan berjerawat, membesarnya massa otot, tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak, tumbuh jakun, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Dan kepada perempuan, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang menjadi lebih tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, kemudian terjadi pertumbuhan payudara, dan tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan, dan mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. Kemudian mengalami haid dan rasa malu yang lebih besar daripada masa kanak-kanak. Dan yang terakhir yaitu masa pasca puber. Di sini merupakan periode 1-2 tahun setelah pubertas ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Pada tahap ini, ciri-ciri seks sekunder sudah berkembang dengan baik dan organ-organ seks juga berfungsi secara matang. Tahap ini adalah tahap menuju kedewasaan pada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nugrahini Alatif akan melanjutkan materi mengenai psikologi perkembangan remaja. Yang pertama ada perkembangan emosi pada masa remaja. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Sikap, perasaan, atau emosi seseorang telah ada dan berkembang semenjak ia bergaul dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik. Sebagai remaja dalam bertingkah laku sangat dikuasai oleh emosinya. Lalu yang kedua ialah perkembangan intelijensi kognitif pada masa remaja yang dibagi menjadi dua, yakni perkembangan kognitif menurut teori Piaget dan perkembangan pengambilan keputusan. Yang pertama yakni perkembangan teori kognitif menurut Piaget ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget. Maka, pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira antara 11-12 tahun dan akan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau masa dewasa. Di samping itu, remaja pada masa ini juga mampu berpikir secara sistematik, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, dimulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, memilih teman, dan lain-lain. Dalam hal pengambilan keputusan ini, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten dibanding anak-anak. Apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda mempunyai kemampuan yang kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang salah oleh orientasi masyarakat. Lalu yang ketiga adalah perkembangan kognisi sosial.
Menurut Dasey dan Kenny, yang dimaksud dengan kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan intrapersonal yang berkembang dalam usia dan sejalan dengan pengalaman serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Lalu yang keempat, perkembangan sosial remaja. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemaksaan seksualitas juga dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti yang pertama, dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas. Yang kedua, konformitas kelompok remaja. Yang ketiga, remaja dalam waktu luang. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Lalu yang selanjutnya, seksualitas. Dan yang terakhir, perkembangan proaktivitas. Lalu yang kelima, minat remaja. Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari masa anak-anak cenderung berkurang dan diganti oleh minat yang lebih matang. Juga karena tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipikul oleh remaja yang lebih tua, dan berkurangnya waktu yang dapat digunakan sesuka hati, maka remaja yang lebih besar terpaksa harus membatasi minatnya, terutama di bidang rekreasi. Beberapa minat pada masa remaja antara lain, yang pertama, minat rekreasi. Dalam minat rekreasi ini terdapat pembagian lagi, dan menurut Elizabeth B. Hurlock, minat rekreasi ini antara lain yang pertama olahraga, bersantai, berpergian, membaca, menonton televisi, dan yang terakhir melamun. Lalu yang selanjutnya terdapat minat sosial. Pada masa remaja, minat terhadap sosial meningkat pesat. Tetapi, hal ini didasarkan hanya pada remaja yang mempunyai uang banyak, sedangkan remaja yang tidak memiliki uang banyak terbatas dalam melakukan minat-minat sosial. Lalu yang selanjutnya ada minat pribadi. Macam-macam minat pribadi antara lain yang pertama, minat pada berpenampilan diri. Minat pada penampilan diri tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga mencakup perhiasan pribadi, kerapihan, daya tarik, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gender mereka. Adanya hal ini akan membuat remaja lebih populer. Lalu yang selanjutnya, minat pada prestasi. Prestasi yang baik dapat memberikan kepuasan pribadi dan ketenaran. Inilah sebabnya mengapa prestasi, baik dalam olahraga, tugas-tugas sekolah, maupun kegiatan sosial, menjadi minat yang kuat sepanjang masa remaja. Bila prestasi yang baik diharapkan memberi kepuasan bagi remaja, maka prestasi itu mencakup bidang-bidang yang penting bagi kelompok sebaya dan dapat menimbulkan harga diri dalam pandangan kelompok sebaya, misalnya dalam hal sekolah. Lalu yang selanjutnya, minat pendidikan. Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka pada pekerjaan. Kalau remaja mengharapkan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, maka pendidikan akan dianggap sebagai batu loncatan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada pelajaran-pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Lalu minat pribadi yang selanjutnya ialah minat pada agama. Pada masa remaja, minat terhadap agama sangat penting karena remaja sudah menganggap agama sangat penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, adanya perpaduan antara agama dan akal memunculkan kepribadian yang tangguh, sebab akal yang selalu berkembang dan agama yang tidak mengenal kekeliruan menjadi faktornya. Lalu, minat pribadi yang terakhir ialah minat pada seks dan perilaku seks. Pada masa remaja, terjadi peningkatan minat pada seks. Remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Mereka memperoleh pengetahuan tentang seks lewat orang tua, di sekolah, teman-teman, buku-buku, dan lain-lain. Perempuan sangat ingin tahu tentang keluarga berencana, pil anti hamil, pengguguran dan kehamilan, dan laki-laki ingin mengetahui tentang penyakit kelamin, kenikmatan seks, hubungan seks, dan keluarga berencana. Lalu materi yang ketujuh ialah masa kritis pada masa remaja. Antara lain yang pertama, bahaya-bahaya fisik. Yang pertama ialah kematian. Akibat penyakit tidak banyak terjadi selama masa remaja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kematian yang disebabkan kecelakaan mobil semakin meningkat. Lalu bunuh diri. Pada masa remaja, bunuh diri semakin meningkat
Hal ini disebabkan karena adanya depresi dari hubungan percintaan, masalah keluarga, dan sekolah. Lalu, terdapat cacat fisik. Adanya cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan mungkin itu dari kecelakaan atau karena sejak lahir akan menimbulkan bahaya fisik sekaligus bahaya psikologis. Lalu, yang selanjutnya ialah kecanggungan dan kelakuan. Bila perkembangan keterampilan dan perkembangan motorik tidak seperti perkembangan teman-teman, remaja tidak dapat turut serta dalam permainan dan olahraga yang berperan penting dalam kehidupan sosialnya. Lalu bahaya yang selanjutnya ialah bahaya psikologis. Antara lain yang pertama, perilaku sosial. Di bidang perilaku sosial, ketidakmatangan ditunjukkan dalam perilaku lebih memilih pola pengelompokan yang kekanak-kanakan dan kegiatan sosial dengan teman-teman sebaya, sesama jenis, dan dalam kurangnya adanya dukungan oleh kelompok sebaya yang memperkecil kesempatan remaja untuk mempelajari perilaku sosial yang lebih matang. Yang kedua ialah perilaku seksual. Ketidakmatangan sangat tampak dalam bidang perilaku seksual. Remaja yang tidak berkencan akan dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya oleh teman-teman sebaya. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi oleh teman-teman sebayanya. Lalu yang selanjutnya ialah perilaku moral. Ketidakmatangan moral juga jelas dalam kenakalan anak dari keluarga-keluarga kaya dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik, yang patut menimbulkan sikap-sikap antisosial, namun justru patuh pada peraturan-peraturan. Dan yang terakhir ialah hubungan keluarga. Ketidakmatangan dalam hubungan keluarga seperti ditunjukkan oleh adanya pertengkaran dengan anggota-anggota keluarga, terus-menerus mengkritik atau membuat komentar-komentar yang merendahkan tentang penampilan atau perilaku anggota keluarga. Sering terjadi selama bertahun-tahun awal masa remaja. Pada saat ini hubungan-hubungan keluarga biasanya berada pada titik yang paling rendah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.